Sampai disebutkan apa keutamaan ahlul Quran itu luar biasa. Makanya anak datang ke sini satu. Jadi masya Allah, mudir bilang begini-begini, enggak, anak datang cuma satu, biar dapat syafaatnya ahlul Quran. Datang ke sini biar dapat syafaat ahlul Quran. Biar anak punya anak hafal Al-Quran. Biar apa? Biar menjadi tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di yaumul qiyamah tidak ada yang bisa kasih syafaat kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ahli Quran. Makanya anak kita titipkan di sini. Orang tua itu nitipin anaknya itu luar biasa itu. Kemarin kan di 13 kita punya pondok juga, pesantren Ariyat. Jadi kemarin sudah penerimaan santri baru. Ini cerita sedikit. Jadi ketika ibunya nitipin anaknya ikut tes, dia bilang sama anak, Pak Ustadz, anak-anak ini katanya jam segini boleh nggak keluar katanya. Anak bilang nggak bisa, kata. Sekarang kan lagi COVID bu. Anak bilang nggak bisa. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 12 baru bisa keluar. Ibunya sedih. Ntar ke anak saya kasihan Pak Ustadz, gimana. Anak bilang, gimana ibu mau nitipin dia 1 tahun di sini, 4 jam aja nggak bisa. Oh, ini orang tua itu luar biasa. Dulu anak pernah cerita ini cerita sedikit biar apa? Biar menjadi semangat untuk anaknya, dan orang tua itu biar semangat. Anak dulu punya ibu, alhamdulillah ibu anak sekarang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan insyaallah setiap langkah di sini kita hadiahkan pahalanya buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah taala. Jadi seorang anak itu nggak akan bisa menjadi sukses. Seorang anak itu nggak akan bisa menjadi orang yang besar kecuali dengan 2 hal. Pertama, perjuangan, redha orang tuanya, dan redha gurunya. Oh, ini penting ini. Makanya 3 elemen ini harus bersatu. Orang tuanya harus redha, anaknya harus semangat, gurunya harus lebih semangat daripada murid-muridnya. Jadi anak pernah satu kejadian. Dulu itu anak merasa kayak anak dibuang sama anak punya orang tua. Iya. Sama ibu anak itu dibuang sama umi anak. Jadi anak merasa begitu. Jadi di pondok itu enggak pulang-pulang. Iya. Itu Jakarta itu 6 tahun. Pulangnya cuma 1 kali. Itu pun 5 hari 6 hari. Iya. Orang sekarang ini kadang-kadang nuntut ilmu sebulan 2 bulan mau pulang. Apa yang didapat? Orang aja kalau ngabisin umurnya saat 60-50 tahun dia habiskan umurnya untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka enggak akan cukup. Jadi ingat santri, jangan bentar-bentar pulang, dan orang tua juga jangan bentar-bentar jemput anaknya pulang, enggak apa-apa. Bahasanya biar kita merasa payah dulu, entar kita akan senang. Ini anak cerita. Jadi waktu lebaran anak nelpon sama anak punya walidati, ibu anak. Anak sering sampai di Yaman anak nelpon juga. Ketika anak nelpon, apa kata ibu anak? Ini mungkin bisa dibuat pelajaran ya, diambil hikmahnya bagi orang tua. Apa kata ibu anak itu? Dia bilang gini katanya ya Ali, nggak usah nelpon katanya, kecuali lebaran katanya. Anak bilang umi anak nggak usah nelpon kecuali lebaran. Anak bilang na'am sami'na wa ata'na. Anak nggak pernah nelpon kecuali lebaran. Itu lebaran, la ilaha illallah. Di tempat anak kalau lebaran itu orang rame. Jadi pernah sekali hari anak nelpon lebaran nggak bisa ngomong. Kenapa? Saking ramenya acara. Nah, semenjak itu anak nggak pernah nelpon kecuali ketika anak mau pulang. Tapi di sini anak lihat keberkahan yang luar biasa bagi kita santri, luar biasa. Kenapa? Di situ kita lihat bagaimana perjuangan orang tua kita. Jadi ketika anak sudah pulang dari Yaman, sudah pulang, akhir-akhirnya anak tanya, akhir umur beliau anak tanya, kenapa umi dulu anak bilang begini. Dia bilang apa? Itu di depan inti katanya anak begitu. Sebetulnya hati ini merasa rindu. Tapi kenapa? Orang tua itu katanya harus berjuang untuk kesuksesan anak-anaknya. Jadi kita orang tua, kalau kita sudah masukin anak kita di pesantren, di pondok pesantren, kita taruh mudah. Tanggung jawab daripada orang yang ngurus pesantren. Apa tugasnya kita? Ngikutin peraturan. Itu yang paling penting. Anak bilang, ini orang tua anak begini. Anak pikir dulu anak dibuang. Nggak taunya saking sayangnya mereka itu, orang tua kita kepada kita, saking gitunya. Iya. Jadi pernah pulang itu agak lama. Dia bilang, ayo pulang ke pondok, jangan lama-lama di sini. Dulu anak nggak paham.
Nggak taunya sekarang anak paham. Ketika anak sudah di pondok, anak ngajar juga anak paham. Santri itu, kalau di pondok dia jadi Masya Allah. Tapi kalau dia sudah pulang, kelamaan, itu dia balik lagi ke pondok, berubah dia. Anak bilang, oh ini orang tua anak dulu begitu. Kalau anak pulang aja ke pondok 1, 2, 3 hari langsung, langsung disuruh balik lagi ke pondok. Nah makanya, jadi kalau anak kita balik nggak apa-apa, boleh balik. Nggak tahu di sini peraturannya kapan boleh baliknya. Setahun sekali gitu. Setahun sekali. Masya Allah, setahun sekali ya. Luar biasa, setahun sekali. Nah makanya tugasnya seorang orang tua itu gimana? Ketika anaknya pulang setahun sekali itu harus dijaga. Lihat gimana kebiasaan dia di pesantren. Apakah dilakukan di rumah? Nah kita mau lihat anak kita, seorang santri mau lihat apakah dia sukses enggaknya. Kebiasaan dia di pesantren atau di pondok dilakukan nggak di rumah? Contoh gini, ya orang kan kalau pondok bangun jam 4, ya, atau bahasanya sebelum azan subuh. Nah kita lihat anak-anak kita, kalau dia pulang pondok bangun nggak dia sebelum subuh? Nah kalau dia masih tidur berarti dia belum berhasil. Gimana sholatnya? Kalau dia sholat yang berjamaah di rumah, dia ajak orang tuanya berjamaah, berarti sudah berhasil. Apalagi dia baca Al-Quran ketika dia sholat. Disebutkan dalam sebuah hadis, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man gama, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang berdiri salat membaca 10 ayat daripada Al-Quran, disebutkan dalam kitab ini. Ya, sekarang ini bawa HP, nggak bawa kitab, ya. Karena naik mobil datangnya ke sini. Nah, ini disebutkan di sini. Man gama bi asr ayat lam yaktub minal ghafirin, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang diri salat 10 ayat yang baca ayat di Quran, kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia, maka dia tidak akan dicatat daripada orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia. Bagaimana kalau seseorang itu dia diri salat, dia baca bukan lagi 10 ayat. Ya, mungkin 20 ayat atau 30 ayat. Dikatakan satu ayat Al-Quran itu, satu ayat atau satu huruf daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu 10 kebaikan paling sedikit. Fatihah aja, ya, Fatihah yang kita baca itu setiap salat itu kalau nggak salah jumlah hurufnya 155 huruf. Ada yang bilang 156 huruf. Kalau maliki dengan apa dipanjangkan. Jadi ada 2 qiraat, makanya disunnahkan dalam kitabnya Al-Azkar Imam Nawawi disunnahkan ketika kita baca Fatihah yang pertama itu dipanjangkan mimnya. Ya, ketika maliki yaumiddin, ketika kedua dipendekkan. Karena sunnah sholat itu rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Nah makanya dikatakan di dalam surat Fatihah itu ada 156 huruf. Ini kalau dikali 10 berapa ini? 1560. 1560. Kata Imam Ali karamallahu wajhah dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia bilang orang yang diri dalam sholat, ya, diri dalam sholat, membaca Al-Quran dalam sholat itu satu huruf itu bukan 10 pahala katanya, tapi 100 pahala. Ini luar biasa. Al-Quran itu akan sangat luar biasa kapan? Ketika dibaca berdiri dalam sholat. Makanya mazhab kita, mazhab Syafi'i bilang mana sholat itu lebih afdal, posisi mana sholat itu lebih afdal. Kata Imam Syafi'i, mazhab kita, mazhab Syafi'i bilang ketika berdiri. Kenapa? Karena disitulah dibaca daripada Al-Quran. Walaupun ada mazhab lain seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bilang katanya afdal sholat itu posisinya kapan? Ketika waktu sujud. Ya, karena dekatnya seorang hamba itu, ada sebuah hadis menyatakan ketika waktu sujud. Tapi kita enggak mazhab Syafi'i. Kalau kita gimana? Ya dua-duanya kita ambil, kita pakai. Iya. Karena dua-duanya baik. Makanya orang-orang terdahulu ada yang sampai menghotamkan Al-Quran dengan 2 rakaat sholatnya. Ini luar biasa, keberkahan yang luar biasa. Kalau kita nggak bisa, ya belum bisa. Tapi nggak apa-apa 2 rakaat. Misal kita baca 2 rakaat dengan 10-20 ayat. Nah balik lagi ke tadi, itu tadi 10 ayat aja orang itu nggak akan dicatat sebagai orang yang ghafil, orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu cerita, ada orang lupa dulu. Jadi lama ini, termasuk anak punya paman dulu di mondoknya di Said Maliki di Mekah sana, Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani. Jadi mondok di sana lama, ada kejadian
bisnya kecelakaan. Banyak yang syahid, yang mati. Banyak yang meninggal syahid karena belajar dalam menuntut ilmu. Tapi ada satu yang selamat. Ini orang ini hafal Al-Quran dia. Ketika gurunya datang, Syed Maliki datang, enggak ditanya namanya siapa, enggak. Lupa dia, namanya lupa enggak. Tapi dibacakan ayat Quran. Ketika dibacakan ayat Quran, ini orang nyambung. Muridnya ini nyambung. Dibacakan lagi, nyambung lagi, dibaca terus. Ketawa gurunya. Ditinggal. Kenapa? Ini namanya bisyarah, petanda. Ini orang masih sehat betul, enggak lama semua ingatannya dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keberkahan Al-Qur'an itu di dunia, apalagi di akhirat. Ini banyak keutamaan Al-Qur'an ini. Makanya kita sebagai orang tua kalau kita masukin anak udah ya, serahkan kepada yang punya pesantren karena mereka punya ikatan, karena mereka makanya dikatakan al-ma'had. Ma'had itu apa? Ikatan. Ketika kita nyerahin anak kita, maka yang bertanggung jawab orang-orang yang ada di pesantren. Kita bagaimana wali muridnya? Ya kita ngikut apa kata gurunya. Sekarang ini kan zaman ini luar biasa ini sekarang ini. Kejadian pernah di pondok kita juga kejadian. Mungkin di sini enggak ada. Di sana ada, lucu. Apa? Wali muridnya ngelaporin gurunya. Iya. Ini kan agak etis lah. Masa orang yang mencurahkan waktunya 24 jam untuk mendidik anak kita laporin ke polisi. Gara-gara yang satu. Kenapa? Karena mukul anaknya pakai rotan. Ya, anak ini pukul pakai rotan. Marah dia. Katanya bilang gini, Pak Ustadz katanya saya ini katanya seumur-umur anak saya nggak pernah pukul pakai rotan. Makanya anak bilang, ya Allah wajar aja anaknya ini bandelnya bukan main di pesantren. Ya. Karena ndak ada tarbiyah, ndak ada didikan. Nabi yang bilang apa kata Nabi Muhammad? Kalau anakmu 7 tahun suruh sholat 7 tahun, 10 tahun suruh sholat. Kalau ndak pukul. Makanya kita kalau punya anak umur 10 tahun wajib kita suruh dia sholat, walaupun dia nggak sholat. Kalau dia umur 7 tahun sunnah, tapi ketika 10 tahun wajib. Sekarang ini banyak orang tua anaknya sudah balik akil, tidur aja subuh nggak dibangunin. Oh, ini pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini beruntung. Makanya Allah taala ini kumpulkan kita di sini dengan keberuntungan yang luar biasa. Yaitu dengan apa? Dengan ini pesantren. Jadi orang tua itu taruh anaknya, ustadznya yang ustadznya Masya Allah 24 jam. Terus terang, anak mondok. Dari kecil mondok. Udah besar ini sekarang juga masih di pondok. Demi Allah, guru itu luar biasa. Melebihi orang tua. Iya. Mau nggak mau harus begitu. Kenapa? Karena anak merasa guru anak itu lebih jauh dari orang tua anak. Tapi bukan anak menafikan orang tua, enggak. Orang tua emang orang tua kita ya. Tapi guru itu luar biasa. Makanya seorang santri harus ta'ziman sama gurunya. Kenapa anak bilang gini? Sampai tinggi aja. Anak pernah guru anak bilang sama anak, inti ini katanya tinggi katanya. Anak bingung, anak aja nggak ngerasa kalau anak tinggi dulu waktu anak masih kecil dulu. Anak bilang ya Allah, guru tahu dia kita tinggi. Guru tahu kita begini, kenapa? Karena dia mengenal muridnya dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa. Pertemuan ini luar biasa. Makanya wali santri ada, gurunya ada, muridnya ada. Nah, yang paling penting itu apa? Kesatuan di antara semuanya. Untuk apa? Satu tujuannya, untuk menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Makanya luar biasa ini. Apalagi ini pesantren ini. Iya. Jauh dari kota. Ya, kalau kita di Palembang itu dekat kota. Kalau dekat kota itu, ya Allah, tempatnya kecil, kota sudah super ketat. Ya, mungkin di sini belum ada kali sapam. Kalau sana ini tembok semua sapam, pakai CCTV. Ketat. Iya, ketat bukan main. Tujuannya satu cuman. Untuk apa? Biar setiap santri itu terawasi 24 jam. Luar biasa. Anggap aja gini, kalau di rumah, ya anaknya, kalau kita di rumah nih, masuk ke rumah tidur, udah. Kadang-kadang orang tua juga, maaf, mungkin nggak ada di sini ya. Mungkin orang tua di luar itu kadang-kadang anaknya pulang nggak ketahuan dia. Tapi kalau di pesantren, kita sudah tidur nih, kita tidur sudah. Bentar ada jam 12
ntar yang datang meriksain ranjangnya satu-satu. Termasuk anak dulu juga jadi petugas. Jadi kita pesantren, habis pesantren kita pesantren lagi. Tugasnya apa? Nyatetin absenin anak yang tidur. Ada nggak ranjangnya yang kosong? Ini luar biasa ini. Iya, kalau di rumah mungkin gitu. Kadang-kadang orang tua itu yang penting anaknya ada nggak ada ya udah. Ya, kadang anaknya keluar aja dia nggak tahu. Tapi kalau di pesantren satu-satu diliatin. Ini luar biasa. Nah makanya kalau kita ngasihin anak kita pesantren selesai. Ya, biarkan gurunya yang mendidik. Makanya wali harus mendukung guru-guru yang di sini. Harus ada kesatuan yang luar biasa. Dan lebih lagi dikatakan di dalam kitab ini disebutkan kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi yang maulidnya kita baca tadi, apa kalamnya beliau? Apa kata beliau? Di sini disebutkan. Katanya apabila seseorang bilang saya ini pusing katanya. Saya ini sumpek. Apa kalau bahasa sekarang ini saya ini galau. Katanya itu kalam. Katanya nggak akan orang yang punya Al-Quran katanya ngomong kayak gitu. Jadi orang ahli Quran nggak bakal bilang dia itu lagi sumpek, dia itu lagi galau, dia itu lagi pusing. Kenapa? Karena Al-Quran sifat adalah obat yang luar biasa. Nah ini luar biasa. Sampai dikatakan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu katanya kalau dia mengucap ayat daripada ayatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menafsirkan ayat itu nggak selesai katanya. Yeah. Makanya Al-Quran sangat dicintai sama Habib Ali bin Muhammad. Sampai ketika dia meninggal ada yang mimpiin. Jadi ada yang mimpi lihat Habib Ali itu di barzah duduk dikasih kursi singgasana yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya apa? Membaca Al-Quran. Makanya kebiasaan hidup kita akan kita bawa pada kematian kita. Orang yang baik ketika hidup insya Allah dia akan husnul khatimah. Ini luar biasa sekali. Makanya kita harus jaga anak-anak kita. Jadi anak itu akan menjadi orang yang sukses dengan dua hal. Pertama gurunya, kedua orang tua. Ini ada satu cerita. Jadi zamannya Abdullah Mubarak Imam besar ini, Abdullah ibn Mubarak. Jadi ketika itu waktu zaman haji. Jadi ketika ada raja mau haji, mau nyium Hajar Aswad itu nggak bisa. Kecuali dia pakai tentara dia perintahkan ke tentara bikin jalan baru bisa. Itu ketika Abdullah ibn Mubarak Abdullah ibn Mubarak imam besar ini ketika mau nyium Hajar Aswad orang kasih jalan semua. Luar biasa ini dikasih jalan. Raja itu bilang siapa ini katanya. Raja itu kan biasanya punya ulama. Raja dulu gitu penasehatnya ulama. Makanya apa yang mereka sebutkan sesuai dengan syariat Islam. Dia tanya sama ulamanya dia. Katanya wahai ulama siapa itu? Dijawab sama ulama yang ada sama raja itu bilang penasihatnya wahai raja itu adalah raja yang hakiki katanya. Makanya kita orang tua jangan pernah sekali-kali kita kasih anak kita sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Jadi kalau kita kepengen anak kita menjadi anak-anak yang saleh salehah, maka jadikan diri kita juga saleh dan salehah. Kalau kita kepengen anak-anak kita mendirikan salat, maka jadikan kita juga orang-orang yang mendirikan salat. Kalau kita kepengen, ini wabil khusus juga kepada guru-guru kita semua ini, termasuk anak-anak juga guru. Kalau kita kepengen murid-murid kita berhasil, maka jadikan diri kita lebih berhasil dari mereka.